Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Bayu Prabowo dengan NIM 352010208 dari kelas IE20 C4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang mereview jurnal. Jurnal di sini yang direview adalah dari karya IR Mandio Prio MT, cetakan pertama halaman 28 sampai 30. April 2012 dengan judul Konsep Bunga Sederhana dan Majemuk. Penerbit LP3M UMY. Pendahuluan. Bidang studi ekonomi teknik berurusan dengan evaluasi sistematis terhadap manfaat dan biaya dari proyek-proyek yang melibatkan rancangan dan analisis keteknikan. Dengan kata lain, ekonomi teknik mengkuantifikasi manfaat-manfaat dan biaya-biaya sehubungan dengan suatu proyek keteknikan untuk menentukan apakah proyek-proyek ini menghasilkan atau menghemat cukup banyak uang untuk membenarkan investasi modal. Jadi ekonomi teknik melibatkan analisis teknik yang menitik beratkan pada aspek-aspek ekonomi dan bertujuan membantu pengambilan keputusan. Investasi memerlukan pengerahan dana perusahaan. Setiap penggunaan dana tersebut menimbulkan biaya yang lazim disebut sebagai biaya modal atau cost of capital. Tujuan penelitian. Yang pertama, dapat memahami posisi, peran, dan fungsi analisis ekonomi teknik dalam industri konstruksi. Yang kedua, dapat mengetahui dan menerapkan dasar-dasar pengertian ekonomi. Yang ketiga, dapat memahami konsep dasar, teori, rumus-rumus, serta teknik-teknik analisis ekonomi teknik yang terkait dengan industri konstruksi. 4. Mampu memahami dan melakukan evaluasi kelayakan dari beberapa proposal teknik dalam kaitannya dengan dimensi nilai worth dan biaya cost. 5. Mampu membuat keputusan-keputusan ekonomi dan memahami resiko atau dampak ekonomi dari suatu permasalahan aplikasi teknik di bidang industri konstruksi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode konsep bunga yang memiliki dua metode, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk, di mana dengan metode ini kita dapat mengetahui berapa biaya modal, keuntungan, kerugian dalam suatu usaha. Hasil penelitian. Yang pertama, bunga sederhana. Apabila bunga total yang dikenakan berbanding linier dengan besarnya pinjaman awal, tingkat suku bunga dan periode waktu, maka tingkat bunga tersebut dikatakan sederhana. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktek komersial modern. Total bunga I yang diperoleh atau dibayar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan P kali N kali I. Dengan P jumlah uang pokok yang dipinjamkan atau dipinjam. N jumlah periode bunga misalnya per tahun. I besar tingkat suku bunga tiap periode bunga. Jumlah total yang harus dibayar pada akhir N periode bunga adalah P plus I. Contoh, 1000 dipinjamkan selama 3 tahun pada tingkat suku bunga 10% tiap tahun. Bunga yang diperoleh adalah I sama dengan 1000 dikali 3 dikali 0,10 sama dengan 300. Sedangkan total perolehan pada akhir 3 tahun adalah 1000 ditambah 300 sama dengan 1300. Perlu diperhatikan bahwa jumlah kumulatif dari bunga yang diperoleh adalah fungsi linier dari waktu hingga bunga dibayar. 2. Bunga majemuk. Apabila bunga yang dibebankan untuk setiap periode 1 tahun, misalnya, didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode itu. Bunga itu disebut bunga majemuk atau bunga berbunga, compound interest. Pengaruh bunga majemuk dapat terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini, yaitu untuk pinjaman sebesar 1000 selama 3 tahun pada tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Bunga majemuk lebih umum digunakan dalam praktek daripada bunga sederhana. Untuk pembahasan selanjutnya, apabila tidak ada keterangannya, berarti bunga yang digunakan adalah bunga majemuk. Tabel 3.1 bunga majemuk.
Yang pertama, jumlah pinjaman pada awal periode. Yang pertama 1000, yang kedua 1100, yang ketiga 1210. Yang kedua, 1 dikali 10% jumlah bunga untuk periode. Yang pertama itu menghasilkan 100, yang kedua 110, yang ketiga 121. Nah, yang ketiga 1 ditambah 2, jumlah pinjaman pada akhir periode. Untuk yang pertama itu 1000 ditambah 100 jadi 1100, yang kedua itu 1100 ditambah 110 jadi 1210, yang ketiga itu 1210 ditambah 1221 ditambah 121 itu sama dengan 1331. Perbandingan grafis bunga sederhana dan bunga majemuk ditunjukkan dalam gambar 3.1. Jadi ini grafis bunga antara sederhana dan juga bunga majemuk. Kesimpulan, dalam penelitian tersebut, dengan menggunakan konsep bunga, dihasilkan sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan biaya modal yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, bunga sederhana. I sama dengan PN I kecil, dengan P sama dengan jumlah uang pokok yang dipinjamkan atau dipinjam, N jumlah periode bunga, misalnya tahun, I tingkat suku bunga tiap periode bunga. Jumlah total yang harus dibayar pada akhir N periode bunga adalah P plus I. Yang kedua, bunga majemuk seperti yang ada di tabel berikut ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.